Gunung Butak menjadi salah satu Seven Summit di Jawa Timur yang sering dibilang cocok untuk pemula. Anggapan itu muncul karena jika dari trekkingnya memang gunung ini cukup banyak landainya. Ditambah lagi ada sumber air di camping area sehingga manajemen air saat mendaki sering tidak diperhatikan. Gunung Butak memiliki beberapa jalur pendakian, salah satunya adalah Via Panderman di Batu Malang. Jalur ini menjadi salah satu jalur paling sering dilewati. Bukan tanpa alasan, di jalur pendakian ini bahkan pendaki bisa menggunakan jasa ojek hingga ke pos 3 di mana setiap posnya dikenakan tarif Rp50.000. Sesuai dengan namanya, Gunung Butak Via Panderman ini juga satu arah dengan pendakian Gunung Panderman. Gunung Butak memiliki ketinggian 2.868 mdpl sehingga menjadikannya sebagai salah satu Seven Summit di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, Raung, Arjuna, Lawu, Ulirang, dan Argopuro. Statusnya sebagai Seven Summit di Jawa Timur tentu gak heran jika gunung ini selalu ramai dikunjungi setiap harinya. Tapi tenang saja, jangan khawatir akan overload karena camp area di sini benar-benar sabana luas yang bisa menampung ribuan tenda. Sobat tertarik datang ke Gunung Butak? Kalau dari kondisi trekkingnya memang gunung ini masih sangat ramah untuk pemula sekalipun. Awal perjalanan dari base camp, sobat akan melalui jalanan berbatu dengan tingkat elevasi tidak terlalu terjal bahkan cukup landai. Nantinya akan ada banyak percabangan jalan, termasuk yang menuju ke Gunung Panderman. Tapi tenang saja, pasti ada petunjuk jalan yang membantu kalian agar tidak salah arah. Menuju ke pos 1, jalur akan berubah menjadi dominasi tanah. Dari sini sudah tidak ada percabangan jalur lagi. Jalur dari pos 1 hingga ke pos 3 tidak terlalu terjal semua, dan banyak jalan landai dengan area terbuka yang bisa dijadikan tempat beristirahat. Vegetasi dari base camp hingga ke pos 4 juga didominasi oleh pepohonan rimbun, jadinya tidak terlalu panas meskipun saat siang. Dan setelah pos 2 menuju pos 3, sobat akan melewati hutan lumut. Hutan lumut ini sama halnya dengan hutan biasa kok, dengan vegetasi yang lebat. Uniknya pepohonan di sini juga diselimuti oleh lumut seperti namanya, sehingga kondisi sekitarnya akan terasa lebih lembab apalagi ketika hujan turun. Setelah pos 3, jalan akan lebih menanjak. Dan sekitar 30 menit sebelum tiba di pos 4, sobat perlu berhati-hati. Karena jalan yang akan dilewati adalah jalan setapak di tepi jurang tanpa pagar. Jurang dengan kedalaman hingga 30 meter tentu berbahaya banget jika sobat tidak berhati-hati. Apalagi jalannya dipenuhi bebatuan hingga akar pohon yang muncul dari tanah. Bahkan di jalur ini sobat akan sangat kesulitan untuk menyalip orang, jadi pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Jalur pendakian yang sangat berbahaya ada pada saat sobat menuju puncak atau saat summit trek. Kemiringan jalannya benar-benar menguji fisik sih, ditambah lagi beberapa jalur berupa tanah licin berbatu yang tak jarang pula ada batu mengeliding turun. Saking ekstrimnya di beberapa jalur disediakan tali webbing dan karmantel yang dapat sobat gunakan sebagai pegangan. Kalau sobat ingin mengambil persediaan air, sumber air ada di jalan menuju sabana. Gak sampai hutan kok, masih di area sabana. Oh iya, tapi tolong perhatikan ya, ada arahan dan himbauan untuk membuang sampah dan mencuci menggunakan sabun di area sumber air. Dan pastinya tetap antri ya sob. Durasi pendakian tentu bersifat subjektif karena setiap orang memiliki fisik yang berbeda. Kalau pendaki trail run biasanya bisa 4 jam. Namun rata-rata pendaki bisa membutuhkan waktu 6-8 jam untuk tiba di camp area dari base camp. Bahkan tak jarang pula pendaki yang bisa memakan waktu 12 jam. Rincian durasi pendakian yang aku sesuaikan dengan waktu tempuh rata-rata pendaki sebagai berikut. Sumber air di Gunung Butak Via Panderman ada di pos 1 dan di pos 4. Dan di pos 1 juga ada warung makanan, musola, dan saat sore hari seringkali dijadikan pangkalan ojek. Jadi kalau sobat sudah kemalaman dan ingin turun bisa pakai ojek. Tim sobat hiking datang belum ada penamaan pos sih, misal di gunung-gunung lain, jadinya hanya berupa pos 1, pos 2, pos 3, dan pos 4. Dan waktu ke Butak kemarin aku sempat ngobrol sama ojek gunung di sana, dan katanya sejak tahun 2017 terdapat aturan yang dijaga ketat oleh masyarakat dan pengelola wisata, di mana dilarang keras kendaraan metik untuk menuju ke base camp. Hal ini karena jalan menuju base camp sangat curam dan pernah terjadi insiden remblong yang menelan korban dan jiwa. Jadi mirip-mirip lah dengan tanjakan Sikut menuju Bromo. Tapi tenang saja sob, kalian dapat menggunakan jasa ojek dari parkiran alur desa menuju ke base camp hanya dengan membayar Rp20.000 sekali jalannya. Atau kalian bisa juga jalan sih, tapi aku sangat tidak merekomendasikannya karena jaraknya cukup jauh,
elevasinya juga sangat terjal. Bahkan kalau dipikir-pikir kayaknya lebih capek jalan dari parkiran ke base camp daripada base camp ke pos 4. Gimana? Kalian kapan nih mau ke Gunung Butak?